Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you really well. And today we're not going to learn about the reading series. So don't be bored, okay? Because we have 4th semester to learn this reading series. And today material, we are not going to learn about the tag marking. Tag marking is very simple activity. Meanwhile, you doing reading activities. I believe meanwhile you are in the um, elementary school, junior high school, senior high school. I believe you have doing about this. The text marking is very really helpful. Meanwhile, you read the paragraph, something like if you have something important in the paragraph, you will doing tag marking activities. Jadi gini ya, kalau ketika kita membaca pada saat SD, SMP, SMA, dan sampai sekarang saat ini, saya percaya kalian tuh pernah ngelakuin aktivitas menggarisbawahi sebuah informasi yang sangat penting ketika sedang membaca. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukannya sejak zaman dahulu hingga saat ini. Cuman sekarang kita saling mengetahui, oh yang dilakuin waktu zaman dulu hingga saat ini itu ngapain ya namanya. Oh ternyata namanya text marking. Dalam teori reading itu namanya text marking, atau dalam bahasa kita disebutnya apa ya, menandai sebuah informasi yang sangat penting. Kenapa harus ditandai? Kenapa sih harus di text marking? Karena kita sadar betul, karena kita itu makhluk yang tercipta sangat pelupa. Ya, kalian misalnya udah membaca tuh satu paragraf, kalian tinggal ke toilet, kalian tinggal makan, apalagi ditinggal keluar rumah, beraktivitas di luar gitu ya, outdoor activities, terus datang lagi ke buku tersebut atau ke novel tersebut atau ke jurnal yang kalian sedang baca. Oh, tadi tuh yang dibaca tuh apanya ya yang pentingnya. Nah, itulah di situ fungsinya text marking. Jadi dengan text marking membuat kita sebagai insan yang pelupa itu agar terbantu mengikat hal-hal yang sangat penting ketika kita baca. Okay? Have you question? If you have a question, you can chat me directly, okay? Or call me. Kalau misalnya ada yang nggak paham, kalian bisa langsung chat saya ataupun bisa telepon. Okay? Kalau misalnya belum ngerti, berhenti dulu di sini lalu ulangi lagi dari pertama ya. Okay, save. Okay, next we wanna going to the next slide. If you have no problem in that material. Okay, next guys. Next. Okay, next we wanna going to the next slide. What to mark in a text? Apa aja sih biasanya yang akan kita tandai ketika sedang membaca sebuah paragraf? Paragraf di dalam jurnal, paragraf di dalam novel, paragraf di newspaper, atau jenis bacaan apapun yang sedang kalian baca ya. Yang pertama itu adalah topic of the passage. Topic of the passage biasanya yang biasa kita familiar itu namanya judul ya. Kita tahu ketika kita misalnya membaca sebuah koran, membaca newspaper seablek gitu yang seharian itu. Nah, kebanyakan kan judul-judulnya itu gede banget ya.
Nah, ketika menurut kalian itu judulnya sangat menarik, mulai bisa ditandai dari sekarang. Tandai, lalu buka halaman selanjutnya, di scan setiap judul yang menurutmu menarik untuk dibaca, kalian bisa tandai. Jadi bawa pulpen atau alat tulis ketika membaca koran itu menurut saya ilmiah sekali ya, dan jadi istilahnya bukti keseriusan ya gitu. Apalagi kalau misalnya baca di tempat umum, ketika lagi di public transport atau lagi nunggu sesuatu, wah berarti kelihatan tuh semua orang tuh, wah ini orang berpikirnya kritis banget, terlihat educated banget. Ya itulah yang membedakan antara kalian dengan orang lain, ya harus ada pembedanya. Oke, saya percaya ketika kalian membaca sebuah tema atau judul, 40% sudah kalian dapat informasinya, walaupun kalian belum baca informasi paragraf-paragraf yang ada di bawah dari si topik tersebut. 40% udah bisa kalian tangkap apa sih yang akan diterangkan dalam paragraf tersebut. Misalnya gempa sebesar 5,5 skala Richter terjadi di Bandung. Nah, kalian sudah tahu, oh berarti ini paragrafnya memaparkan mengenai gempa bumi yang terjadi di sebuah kota. Oke, kotanya juga udah terketahui, namanya Bandung. Paling nanti paragraf-paragraf di bawahnya itu akan mengenalkan kepada si pembaca itu kronologinya gimana, penyebabnya apa, apakah ada kerusakan bangunan atau informasi yang mendukung dari si topik tersebut. Jadi intinya ketika kita sudah membaca judulnya aja, kita udah tahu, oh itu larinya kemana, oh itu isinya tentang apa. Oke, next, the thesis statement. The thesis statement biasanya berisi mengenai kutipan dari para ahli. Nah, kutipan-kutipan itu biasanya akan sangat penting sekali ketika kita melakukan proses tugas akhir. We name it a paper, something like skripsi, disertasi, atau tesis, ya kan ya. Nah, itu penting-penting banget. Para kutipan para ahli itu sangat dibutuhkan oleh kita untuk mendukung apa yang kita teliti, apa yang kita kerjakan. Dan jangan lupa di teks sumbernya kalian bisa ditandai pakai marking text teknik. Oke. Lanjut, ada poinnya adalah signal for the overall pattern. Di situ apa yang menjadi indikasi dalam sebuah paragraf atau arah dari sebuah paragraf itu kalian bisa ditandai juga, agar ritmenya larinya kemana sih. Nah, itu sangat penting untuk kalian tandai agar tidak lupa. Yang selanjutnya yaitu main idea. Nah, saya gak akan bosan ingetin kalian tentang main idea, karena main idea ini akan sangat dibutuhkan ketika kalian membaca sebuah teks. Ini sih kemana arahnya, oh ini informasinya mengenai apa, dan letaknya biasanya ada di atas sebuah paragraf atau di bawah sebuah paragraf. Pokoknya kalau nggak di atas ada di bawah gitu ya. So simple. Next, the detail of the support the thesis or main idea, including key dates or names. Biasanya hal yang terpenting yang biasanya ditandai itu adalah supporting sentence. Jadi sebuah kalimat yang mensupport main idea. Ketika menurut kamu itu sudah penting, ya kalian bisa tandain juga. Misalnya ada tanggal, ada nama seseorang, ada penyebab dari sebuah kejadian. Nah, itu bisa ditandai. Oke, next.
Ideas that seem to differ from what you already know or have read about. Misalnya terjadi perbedaan nih ketika ritmenya ketika kita misalnya membaca sebuah novel, ritmenya udah enak mengarah misalnya ke sebuah kejadian, tetapi ada satu paragraf atau satu kalimat yang istilahnya agak belok sedikit dari cerita yang kita baca. Nah, itu menjadi sebuah patokan untuk kita bahwa ini merupakan sebuah indikasi awal dari cerita yang akan baru dan akan bercabang, dan biasanya itu akan kita tandai pakai highlighter. And then the last is term or point that are difficult to understand. Biasanya ketika kita membaca sebuah bacaan atau teks dalam sebuah paragraf, kadang ada kalanya kita itu nggak ngerti apa sih ini maksudnya. Kita udah baca 3 kali, 4 kali, 100 kali, masih aja gak ngerti. Nah, kalian bisa tandai dengan teknik text marking, tandain. Lalu ketika kalian bertemu dengan orang yang tepat, semacam misalnya teman Anda, dosen Anda, kalian bisa bertukar pikiran dengan mereka. Kalau misalnya mereka masih belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan menurut Anda, kalian bisa email autornya langsung. Misalnya ketika kalian membaca jurnal, pasti ada email si penulisnya. Oke, kalian bisa nulis email di situ. Oke, hi, allow me introduce myself. My name is Rida Sano Arifin, and in this time I have a very difficult to understand of your written text, for especially in the paragraph 3 in the line 9. What you mean, what that what what do you mean, what do you read about that, what do you written about that. Jadi misalnya ketika kita punya permasalahan sulit untuk mengerti suatu bacaan, kalian bisa meng-email si autornya, pasti akan dibalas. Pak, ini maksudnya apa? Bu, ini maksudnya apa? Nah, seperti itu. Oke. Have you a question? Okay. So far so good, guys. Really? Okay. If you have no question, we wanna go into the next slide. But if you still confusing, you can stop here and then repeat again from the beginning. Kalau misalnya kalian udah ngerti, kita langsung ke slide yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya masih ada yang mengganjel, kita stop dulu di sini. Nanti sama kamu videonya diulangi lagi sampai kalian ngerti. Terus aja gitu diulang-ulang. Ya gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Oke. Oke. Ini kan udah ya. Udah ini. Lalu, oke. How to mark a text? Gimana sih caranya menandai sebuah teks? Sebenarnya kalian itu udah bisa dari dulu, dari zaman SD, zaman SMP, zaman SMA sampai sekarang. Cuman kita sekarang mengenalkan, oh ternyata apa yang kita lakuin tuh tekniknya seperti ini. Kadang ada beberapa aktivitas yang secara tidak sadar kita udah bisa, tapi ini gak tahu oh ini tuh namanya apa. Nah, sekarang kita pelajari di reading series ini. Ada beberapa hal yang sangat umum ketika kita menandai sebuah teks, yaitu the first thing is underlining. Underlining itu menggarisbawahi. Nah, biasanya suka umumnya seperti itu. Underlining paling simple dan efisien. Tapi ketika kalian main ke toko ATK, alat tulis kantor, itu ada namanya
Highlighter itu untuk apa? Iya, untuk menandai sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah bacaan. Tapi highlighternya jangan yang warna hitam ya. Pakai warna-warna yang sangat menarik buat pemandangan kalian. Kalau highlighternya warnanya hitam kan jadi hilang dong informasinya ya. Oke, pakai warna-warna yang menurut kalian itu warna favorit. Karena apa? Selain warnanya menarik buat kalian, terus insting membacanya juga akan terus meningkat karena ada rasa semangat untuk terus membaca. Oke, yang kedua itu pakai circling or making a good round words or phrase. Pakai tanda kurung. Tanda kurung itu terdiri atas tanda buka dan juga tanda tutup. Nah, bisa kalian pakai seperti itu juga. Kalau misalnya belum pernah, bisa dicoba. Oke, Pak, saya udah nyaman ketika menandai info yang penting itu pakai garis bawah aja atau pakai highlighter. Ya bagus, pakai yang mana aja karena semua madhab itu baik ya. Cuman ini saya memberikan info buat kalian. Oh ternyata ada teknik-teknik yang lainnya gitu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yaitu drawing lines or row from the part of the text to another. Pakai tanda panah, buka dan juga tanda panah tutup. Itu juga bisa. Yang selanjutnya yaitu pakai keyword atau tanggal atau nama di dalam sebuah margin. Jadi ditandain tuh pakai kata-kata yang mengingatkan kamu atau pakai tanggal ketika kalian membaca ataupun nama apapun yang mengingatkan informasi tersebut. Biasanya agak sulit ya, tapi ya itu salah satu tekniknya. Yang selanjutnya making a star or an arrow to the margin beside an important point. Pakai tanda bintang. Pakai tanda bintang bisa juga, tapi ketika kita udah lelah membaca, ini tuh tanda bintang tuh agak sedikit tricky ya, kadang membuat kita pusing juga, tapi ketika udah terbiasa ya it's fine for you. Okay, making a question mark or exclamation point to express your reflection. Pakai tanda tanya bisa, pakai tanda seru juga bisa. Nah, atau yang terakhir pakai numbering points in the series. Pakai angka. Misalnya kalau dari urutan pertama, oh ini di line nomor 9 ternyata ada yang penting, berarti pakai angka 1 di atasnya. Terus baca lagi, ada lagi pakai nomor 2 dan selanjutnya sampai beres. Gitu. Jadi intinya tekniknya itu banyak banget, tapi apa yang kita pakai selama ini pakai aja. Yang terpenting selama itu cocok, selama itu tidak mengganggu aktivitas membaca kita, itulah yang terbaik berarti buat kalian. Okay. If you have a question, you can ask me via chat, or you can call me directly if you have a question. I think enough because we have so many activities at this week. I hope you keep healthy. I hope you keep smiling. I hope you keep happy meanwhile meet with me. Okay, see you. I love you. Bye bye.